gimana teteh kalau ada suami yang iseng ngomong ke istrinya, iseng ya, iseng nih. Kamu, aku jatuhkan talak setengah ya. Itu jatuh talak enggak teh? Bentar. Ini teteh ulangi lagi nih, apa ini? Kalau ada suami iseng ngomong ke istrinya, kamu aku jatuhkan talak setengah. Loh, emang ada talak setengah? Kita belum pernah dengar ada talak setengah. Ada juga talak berapa? Ada juga talak 1, talak 2, talak 3 kan? Pernah gak kita mendengar ada talak setengah? Nggak pernah ya. Itu jatuh talak nggak teh? Aduh, ini masya Allah, ini emang ya kalau orang bercanda itu suka aneh-aneh gitu ya, suka kelewatan. Tetapi sih ini namanya juga ya berarti ini yang bertanya mungkin ada permasalahannya seperti ini kan. Gitu, masya Allah. Ya begini. Jadi kakak, ini mau ingetin dulu, teteh harus sering-sering mengingatkan ini ya, bagi wabil khusus bagi para kaum laki-laki, wabil khusus bagi para kaum suami gitu ya. Karena kan yang mempunyai hak mutlak talak atau yang mempunyai hak mutlak talak atau yang mempunyai hak mutlak cerai itu kan laki-laki gitu. Laki-laki ini jadi kalau bisa itu sebetulnya sih diwajibkan ya, sebelum kita menikah ini pasangan suami istri itu harus tahu dulu hukum-hukum yang berhubungan akan rumah tangga gitu ya. Jadi yang difikirkan sebelum nikah itu jangan difikirkan aduh gimana ya ini cari kerja untuk nanti untuk menafkahi keluarga aku, terus aja kebanyakan yang itu yang persiapan sebelum menikah itu kebanyakan yang difikirkan itu hanya finansial, uang dan uang gitu. Tanpa banyak orang yang sebelum menikah itu yang difikirkan itu adalah ilmu agar ketika kita menjalani rumah tangganya itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keilmuan, sehingga ketika ada suatu kejadian kita tidak terjerat akan hal itu. Itu, masya Allah, itu banyak lah yang seperti itu. Jadi sebelum menikah itu kayaknya harus privat dulu, ngaji dulu ini yang berhubungan dengan bab talak. Apalagi ini bagi para kaum suami yang berhubungan dengan talak itu harus benar-benar dikaji gitu. Karena kalau misalkan meskipun kita itu, tapi kan ini bercanda teh, jangan dikira loh, meskipun bercanda, ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya, itu nanti bisa saja jatuhnya menjadi syah atau menjadi jadi. Sedangkan orang itu berpikir, ini kan cuma bercanda, ini kan cuma bergurau, gitu ya. Dan banyak juga yang lain-lainnya. Karena ada kata Rasulullah, ada 3 hal yang mana bercandanya itu tidak bisa dianggap bercanda. Salah satunya yaitu di dalam 3 hal itu adalah salah satunya yang berkaitan dengan talak. Dan nanti juga yang berkaitan dengan rujuk, seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau misalkan ini, teteh juga nggak kepikir ada yang bertanya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin yang kakak tanyakan teh, jika ada yang aku talak kamu setengah gitu ya, itu talaknya teteh jadi atau tidak, mungkin itu yang menjadikan suatu pertanyaan. Oke, begini kakak, karena di dalam fikih, usulul fikih itu ada kaidah. Apa kaidahnya teteh itu hampir lupa itu kaidahnya. Kaidahnya ma la yaqbalu tab'id fakhtiyaru ba'dihi kakhtiyari kullihi wa isqata ba'dihi ka isqati kullihi. Itu dalam usul fikih kalau nggak salah itu seperti itu ini ya. Referensinya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa dibagi, ketika dipilih sebagiannya saja berarti itu memilih keseluruhannya. Kurang lebih lah artinya seperti itu. Jadi itu gimana nih teh intinya? Aku mengucapkan talak setengah, itu talaknya jadi atau tidak? Maka kalau kita lihat dalam istilah kaidah itu, maka itu talaknya jadi karena mengikuti kepada keseluruhannya lah, kalau lebih seperti itu.
Jadi itu talaknya jadi. Talaknya syah, syah. Begitu kakak ya. Sekali lagi, itu apakah jatuh talaknya? Jatuh talaknya. Apakah syah talaknya? Syah talaknya. Kalau pengen kembali bagaimana? Ya sudah, merujuk lagi itu sang suaminya kepada istrinya. Kalau kurang dari masa iddah, kalau masih di dalam masa iddah ya tinggal merujuk. Kalau sudah keluar dari masa iddah ya berarti harus melakukan lagi ijab qabul. Nah, sesudah itu maka harus dicamkan dalam hati, aduh bahaya nih, aku sudah jatuh talak 1, kesempatan aku dengan istriku cukup 2 talak lagi. Jangan macam-macam. Jadi begitu kakak ya, ini kepikir ini orang yang bertanya, tetapi begitulah luasnya fikih, selalu ada jawabannya.